Mungkin sebelum saya mulai, saya ingin kita semua saling mengingatkan bahwa eh, praktek-praktek tidak etis dalam publikasi ilmiah, ya, itu kan sama prinsipnya seperti kejahatan, ya. Itu terjadi karena dua faktor. Pertama niat dan kesempatan. Nah, dua-duanya, jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan moralitas orang atau ketidakjujuran orang. Itu juga kita perlu salahkan. Tapi di satu sisi, sebenarnya kalau kesempatannya tidak ada atau kecil, itu kan berarti tidak akan terjadi. Gitu loh. Jadi dua hal ini saling bersamaan. Jadi tugas kita semua adalah tentu dengan berbagai cara bagaimana membuat kejujuran itu semakin diapresiasi di negeri ini dan ketidakjujuran itu semakin tidak diapresiasi. Tetapi juga di satu sisi kita harus membuat kesempatan itu seminimal mungkin dengan cara membuat sistem yang lebih baik. Karena kan saya selalu mengutip nih apa yang suka disampaikan Mas Rimawan. Kalau orang Indonesia di Singapura itu katanya buang sampahnya nggak sembarangan. Tapi kalau bule atau orang Singapura ke Indonesia dia nggak naik helm juga kan gitu, jadi yang masalah bukan orangnya gitu. Jadi saya pikir orang Indonesianya mungkin nggak itu bisa bisa diperbaiki oleh sistem moralitas dan itu. Nah itu inti dari apa yang ingin saya sampaikan, ya. Cuman saya akan coba lebih detail. Pertama mungkin saya ingin sharing dulu, ya. Emang kenapa sih ribut-ribut publikasi ilmiah? Relevansinya apa? Menurut saya ini penting, ya. Jadi jangan sampai hingar-bingar pelanggaran etika di publikasi ilmiah ini kemudian membuat kita kemudian menjadi menjadi menuduh masalahnya itu ya salah, salah sendiri kenapa publikasi ilmiah, bukan itu. Gitu loh. Publikasi ilmiahnya itu udah benar, harus kita lakukan, ya. Jadi karena ada juga yang mengkritik ya, gara-gara kita harus publikasi, ya udah nggak usah publikasi aja. Itu saya pernah nulis di Kompas tentang ini. Nah, ya jadi ini publikasi ilmiah itu penting di Indonesia karena Indonesia itu negara yang pertumbuhan ekonominya menurut saya underachiever karena tidak innovation led growth. Kita tuh commodity based growth berdasarkan batu bara dan lain-lain gitu, ya. Justru yang sustain itu innovation led growth, dan innovation led growth itu research ininya sumbernya gitu, ya. Nah, publikasi ilmiah di jurnal itu bagian yang tak terpisahkan dari riset karena bukan mau gaya-gayaan, ya. Bukan kita mau namanya terpampang di jurnal, bukan. Itu bagian dari quality control dari riset, bagian dari peer review. Kalau nggak ada quality control dari riset, bagaimana kita tahu riset kita benar gitu loh. Jadi itu juga menurut saya ini kayak terkait dengan KPK, ya. Publikasi ilmiah itu harus dilakukan karena bagian dari akuntabilitas riset. Gitu, akuntabilitas riset loh. Kalau kalau jurnal publikasi yang tidak dilakukan, riset tidak akuntabel. Karena akuntabilitas riset satu-satunya cara, nggak ada alternatifnya. Itu aja. Publikasi ilmiah gitu. Nah, pada faktanya, ya, cuman karena scientific community itu sudah established ratusan tahun gitu, ya. Ini publikasi ilmiah itu dikelola oleh komunitas ilmuwan gitu, secara independen. Nah, Indonesia itu tertinggal dalam innovation led growth, ya. Saya pernah ikut kontribusi menulis di Cetak Birokrasi Pengetahuan, ya. Mungkin di situ bisa di Google, itu ada tulisan-tulisan saya yang tentang ini gitu. Nah, lalu masalahnya apa? Masalahnya intinya sebenarnya berbagai faktor, multiple faktor, ya. Resource termasuk R&D kita rendah, itu lihat data di sebelah kanan gitu, ya. Kemudian pengelolaannya juga masih kurang baik, insentifnya juga ini yang jadi yang akan saya tekankan lebih banyak, itu insentif sistemnya. Nah, itu membuat berbagai faktor itu riset menjadi belum berjalan baik, ya. Nah, ini salah satu akar permasalahannya. Nah, rendahnya publikasi itu menurut saya simptom, bukan akar permasalahan. Jadi gejala aja gitu. Jadi bukan akar masalahnya gitu. Nah, oleh karena itu mungkin kita, ya, para pejabat, para pemangku kebijakan merasakan hal yang sama beberapa 20 tahun lalu atau 15 tahun lalu gitu. Sehingga melakukan berbagai program untuk meningkatkannya. Salah satunya melakukan akselerasi publikasi ilmiah karena Indonesia itu kan tertinggal. Ya, publikasi ilmiah itu belum jadi budaya di perguruan tinggi. Kalau kita lihat data ini aja. Nah, ini lihat data ini, Indonesia itu tertinggal banget dibandingkan negara-negara maju ya seperti Amerika atau England gitu. Kita Southeast Asia itu tertinggal, apalagi Indonesia nih, lihat data sebelahnya gitu. Ya, itu jadi memang kita masih gagap lah gitu ya menurut saya, ya, kita dalam hal ini. Jadi wajar banyak itu juga gitu, ya. Nah, lalu uh, kualitas perguruan tinggi juga tertinggal. Ranking-ranking perguruan tinggi kita itu masih rendah, ya, di mana publikasi itu berkontribusi terhadap rankingan. Jadi sebagai respon dari sini gitu, ya, respon lepas dari itu benar atau tidak, universitas itu diharapkan untuk internasionalisasi, harus ranking gitu. Nah, salah satu komponen dari ranking itu adalah publikasi gitu, ya. Cuman masalahnya, catatan saya responnya itu kurang kurang tepat karena uh,
kalau kita lihat dengan teliti rankingan itu yang jadi faktor itu kualitasnya gitu loh, bukan kuantitasnya gitu. Nah, sementara yang kita sentuh kualitasnya. Jadi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Nah, ini yang menurut saya catatan saya. Nah, lalu mulailah publikasi jurnal internasional itu berproses itu mulai digalakkan. Nah, ini menurut saya juga jadi awal mula permasalahan. Kenapa? Karena kebijakannya itu dibuat seolah-olah itu membingungkan antara means and ends. Tujuannya dan ends-nya itu nggak jelas gitu, kurang jelas gitu. Padahal publikasi ilmiah itu adalah means, bukan ends. Nah, sekarang dibuat ends seolah-olah gitu loh. Jadi semua orang tuh dengan berbagai cara mencari itu aja, padahal tidak tahu maknanya, itu ends-nya gitu. Jadi kalau itu publikasi ilmiah diterjemahkanlah ke dalam kuantitas gitu loh. Jadi atau di jurnal apa aja, abal-abal gitu. Nah, lalu kemudian ini juga merambat ke hal lain, termasuk kepangkatan, terutama guru besar. Jadi guru besar itu mempunyai syarat khusus jurnal internasional bereputasi yang terindeks, Scopus. Nah, ini juga menjadi bagian dari awal dari permasalahan, gitu. Karena dulu enggak, profesor-profesor zaman dulu kan enggak. Nah, ini salah satu dari itu. Oke. Nah, selain untuk jadi profesor, ya tentu juga publikasi itu mendapat nilai besar juga dalam sistem kepangkatan kita ya. Itu ya sekitar 15 atau 20 tahun lalu itu terjadi. Nah, lalu yang satu lagi yang menjadi catatan penting saya, ditambah pula dengan publikasi di jurnal internasional berprestasi itu jadi syarat lulus mahasiswa sarjana gitu. Nah, ini yang salah satu nanti yang akan saya tunjukin menjadi sumber permasalahan lain yang menambah besar masalahnya. Karena pertama, sebenarnya ini bukan internasional praktis. Hanya di beberapa negara aja yang saya tahu hanya Belanda yang punya nationwide policy seperti ini. Saya di UK enggak, saya di Australia enggak, orang Amerika juga enggak gitu. Nah, kita tiba-tiba melakukan itu dan itu tujuannya sebenarnya kalau dilihat dari surat edaran menterinya waktu itu saya lihat untuk peningkatan publikasi. Di situ ditulis untuk mengejar Malaysia katanya. Maka kita harus memaksa mahasiswa untuk publish. Saya udah nggak setuju waktu itu. Saya bilang, loh, kalau alasannya kita kurang publish, berarti kan tanggung jawab dosen ya, bukan mahasiswa gitu loh. Jadi kenapa dosa orang tua harus anak nganggung gitu? Ya itu waktu itu saya seperti itu. Nah, lalu selain itu, alokasi dana riset perguruan tinggi ya menggunakan juga jumlah publikasi sebagai salah satu ukurannya gitu loh. Ya walaupun nanti bobotnya itu misalkan kualitas jurnal yang jelek itu rendah, tetap saja ada yang problem yang disebut corner solution. Nanti saya akan coba jelaskan kalau ada waktunya. Lalu selain itu, universitas juga secara internal itu membuat sistem insentif ya untuk menggalakkan publikasi. Nah, ini juga banyak cacatnya sistemnya itu ya. Ada misalkan disebutkan Cobra Effect gitu ya. Cobra Effect itu kita membuat sistem insentif yang pada akhirnya tujuannya malah terbalik dari apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi itu. Nah, misalkan ada yang terjadi ya, publikasi mahasiswa dosen itu sering prone tuh konflik kepentingan gitu ya. Mahasiswa dipaksa jadi penulis kedua gitu. Jadi contohnya gini aja. Karena jurnal itu jadi bagian dari gaji kita remun, maka semakin banyak jurnal semakin bagus. Maka dosen kemudian merayu mahasiswanya untuk menjadi penulis kedua supaya dia jadi penulis pertama. Lalu nggak peduli jurnalnya di jurnal bagus, di jurnal jelek juga nggak apa-apa, tapi tetap dinilai ya sebanyak-banyaknya aja gitu. Banyak banget aja gitu, banyak yang kayak gitu. Lalu buku di Indonesia itu juga parah. Di Indonesia itu banyak hal yang hanya terjadi di Indonesia. Di Indonesia itu semua mau dibukukan gitu loh. Dibukukan karena itu dinilai di dalam Remun juga disarankan oleh Dikti. Profesor di Indonesia itu wajib menulis buku gitu loh. Kata wajib ini bermasalah sebenarnya karena tidak harus gitu loh menulis buku itu kalau buku textbook apalagi ya, buku textbook. Nah, sehingga di Indonesia itu ada ISBN krisis pernah beberapa waktu lalu. Jadi ISBN di London itu sampai hampir menyetop publikasi ISBN di Indonesia, bayangin. Karena terlalu kebanyakan nih orang Indonesia bikin buku gitu. Itu ISBN-nya itu. Jadi ada ISBN krisis pernah gara-gara ini. Ini kan jadi lelucon ya di global gitu. Nah, oke, akselerasi itu hasilnya apa? Ya, mohon maaf ya, hasilnya menurut saya belum kelihatan. Karena memang betul jumlah publikasi Indonesia itu melesat meninggalkan negara tetangga seperti lihat di data ini. Nah, ini yang kiri melesat ya, menikmati negara-negara tetangga. Tetapi kalau kita bagi menjadi proceeding dan bukan proceeding, itu kalau yang itu kita nggak terjadi itu. Yang jurnalnya mah itu enggak, masih belum melesat, tapi masih belum gitu loh. Justru yang melesat itu proceeding. Nah, proceeding itu adalah
jenis publikasi yang bukan jurnal, yang kualitasnya itu waduh jelek banget ya secara rata-rata gitu. Jadi itu asal lah gitu. Dan ini pernah jadi artikel di jurnal internasional fenomena di Indonesia ini karena dibikin mengada-ngada gitu ya. Gitu. Lihat nih misalkan data di kanan bawah itu. Indonesia itu tahun 2018 itu paling tinggi di dunia dalam proporsi proceeding di publikasi gitu. 57% gitu. Itu kan lucu gitu. Nah, ini contoh Cobra Effect yang terjadi gitu ya. Nah, lalu nah ini dan kita juga selain itu jadi didominasi konven proceeding lalu jurnalnya itu artikel kualitas baiknya tidak baik. Jumlahnya meningkat, artikel berkualitas baik juga, tetapi proporsinya menurun tajam. Dan Indonesia juga banyak kena kasus predatory. Ini jurnal ini dipublikasikan di Scientometrics ya 2021 itu Indonesia itu top nomor 2 untuk proporsi jurnal di jurnal abal-abal gitu loh. 16,7%. Untuk physical science malah nomor 1 ini 22,3% gitu loh. Jadi kita nomor 1 di physical science bayangin dalam proporsi jurnal abal-abal di dalam jurnalnya. Itu yang terjadi gitu loh. Nah, semua itu bahkan setelah lebih dari 1 dekade yang terjadi, itu tidak membuat Indonesia kemudian berarti dalam research. Termasuk misalnya innovation kita apakah meningkat nih saya lihatin. Innovation kita malah terpuruk nih. Kita malah lebih parah dari Brunei innovasinya. Human capital and research-nya ranking 92. Kalah dari Brunei bayangin, Brunei 51. Jadi nggak kelihatan hasilnya. Terus apakah kemudian ranking-ranking Indonesia meningkat di universitas? Enggak juga nih lihat. Oke, ini saya pakai ranking THE Asia ya. Kenapa saya pakai THE? Karena kalau QS itu lebih banyak dipertanyakan ya. Ini saya nggak asal bicara. Ini ada jurnalnya. Does conflict of interest distort global university ranking? Ini ada di jurnal Higher Education. Kalau mau dibaca silahkan. Ini open access. Jadi yang menunjukkan QS itu open to abuse. Jadi kalau kita kontrak dengan QS itu cenderungannya kita rankingnya naik gitu loh. Kalau kita kontrak kita membeli jasanya gitu loh. Nah kalau THE relatif dianggap enggak gitu ya. Nah ini pakai THE kita lihat ranking Indonesia. Mana coba kita nurun aja terus gitu sampai menurun terus. Jadi upaya-upaya akselerasi itu hasilnya apa gitu loh. Menurut saya enggak bermakna, kurang bermakna ya. Nah, oke. Lalu saya ingin menyentuh terkait kepangkatan. Ini guru besar ya. Nah, kalau di Indonesia itu agak berbeda dengan di negara-negara maju yang dimana saya juga suka jalan-jalan gitu lah ya. Itu karena di Indonesia itu faktanya itu kalau boleh saya bilang semua GB pada akhirnya. Gitu. Semua GB pada akhirnya karena seolah jatah gitu ya semua orang pada akhirnya. Apakah itu menunggu sampai hampir pensiun atau apa dia akan pada GB pada akhirnya gitu loh. Yang enggak GB itu justru minoritas maksudnya. Yang lebih sedikit lah gitu. Nah, jadi kalau sistemnya seperti ini kan berarti sistem pemberian GB di Indonesia itu belum sepenuhnya berlandaskan meritokrasi gitu loh. Ada faktor senioritas dan lain-lain itu masih dominan gitu ya. Bahkan pernah aturannya sebelum dirubah pernah ada aturan yang dibagi 2 gitu loh. Saya tahu masih berlaku apa enggak. Kalau GB senior itu beda treatment gitu. Kalau GB enggak senior tuh enggak beda treatment gitu. Jadi menarik ya. GB ini menarik buat hampir semua dosen. Kenapa? Sebenarnya nambahan gajinya nggak begitu besar-besar amat sih. Cuma 1 kali gaji pokok ya menurut saya. Cuman dia memperpanjang masa pensiun, gitu ya. Ini penting buat working profile di Indonesia yang si social security kita tuh belum baik. Social security belum baik. Kalau orang di Amerika atau di Australia itu mau pensiun tuh senang. Kalau di Indonesia mau pensiun tuh stres, gitu. Gitu. Karena itu tadi karena ya belum baik lah sistem proteksinya. Nah, maka dan sebenarnya yang paling bermakna mungkin adalah mendapat penghargaan dari masyarakat gitu ya. Yang sayangnya elit GB ini gitu ya, itu belum tentu proporsionally dari produktivitas mereka gitu. Bukan belum tentu sih. Kalau hipotesis saya enggak, tapi perlu dikaji. Saya nggak mau asal ngomong. Tapi observasi saya tidak ada perbedaan lah gitu antara elit GB dan bukan elit GB gitu dalam produktivitas research gitu. Nggak ada gitu perbedaannya. Silakan diuji ya gitu. Nah dan juga syarat publikasi ilmiah jadi guru besar Indonesia itu mungkin paling gampang sedunia menurut saya. Kenapa? Karena syarat khusus publikasinya hanya 1, bukan per tahun, bukan per bulan, sepanjang the whole academic career hanya perlu 1 publikasi sebagai syarat khusus di jurnal internasional bereputasi. Mana ada menurut saya di luar negeri yang negara-negara maju, kamu jadi profesor syaratnya 1 aja ya sepanjang umur untuk publis di jurnal internasional. Jadi banyak sekali GB-GB yang mendadak publikasi gitu loh. Jadi dulunya nggak publikasi, tiba-tiba dia mau GB tahun depan, tahun ininya publikasinya jadi 8 gitu.
Kayak gitu kan lucu. Menurut saya ya. Nah, jadi kombinasi berbagai faktor ini membuat sekelompok calon-calon GB itu melanggar etika ya, nggak dapat memenuhi syarat khusus ini gitu ya. Lihat di Kompas misalnya terjadi. Nah, lalu mungkin selanjutnya, nah ini saya coba untuk memetakan ya permasalahan dan solusinya. Jadi kalau boleh saya bagi dua, permasalahan pelanggaran etika publikasi di ilmiah itu sumbernya bisa menjadi dua. Jadi ini yang saya bilang niat sama kesempatan gitu loh. Nah yang internal itu urusannya niat gitu ya, dari internal. Gitu. Nah yang eksternal ini kesempatannya gitu loh, kesempatannya. Gitu. Jadi kejahatan kan timbul karena niat dan kesempatan. Internal itu niat, eksternalnya kesempatan. Nah apa akar masalahnya? Oke satu-satu. Kalau internal itu salah satunya adalah memang kualitas SDM dosen kita dan peneliti kita memang nggak begitu bagus terus terang. Ya. Karena apalagi di zaman saya itu orang malas lah jadi dosen PNS, gaji 80% gaji pokok prajabatan kan berapa gitu loh, harus bersengsara dulu jadi dosen itu, orang nggak mau jadi dosen. Jadi yang mau jadi dosen di kita itu bukan orang-orang terbaik dari angkatannya, itu pengalaman pribadi saya. Menurut saya sekarang sudah mulai berubah, tapi faktanya memang dulu begitu. Sehingga ya terbatas kualitasnya, mohon maaf gitu ya. Lalu kedua, moralitas dishonesty kita juga memang kayaknya ada masalah. Nah ini problem juga. Jangan-jangan ini culture dan pendidikan. Jangan-jangan ini, cuman ini saya bukan pakarnya, tapi ini salah satu yang mungkin jadi penyebab. Kenapa kok kita kok excuse gitu sama dishonesty, sama korupsi. Masyarakat tuh kayak kita kayak gitu. Excuse loh, banyak yang excuse. Ah udahlah itu mah gitu, kayak gitu. Nah ini juga faktanya. Lalu akar masalah lain menurut saya, dosen di Indonesia itu kurang eksposur global. Karena kalau banyak piknik dalam tanda kutip, saya rasa sih mereka paham ya apa yang baik apa yang enggak gitu. Ini kadang-kadang enggak gitu. Satu. Nah kalau eksternal itu ya tadi saya sudah sampaikan yang pertama kayaknya political will diri kita riset bukan prioritas ya. Jadi ya kalau riset bukan prioritas ya fasilitas riset kurang, publikasi juga susah gitu ya. Jadi akhirnya nyari-nyari apa mengakali kan. Lalu ini yang ingin saya perdalam lebih jauh ya adalah insentif yang tidak sempurna gitu. Nanti saya jelasin lagi. Lalu yang ketiga itu kurangi global benchmarking dari policy making, mohon maaf. Kenapa sih nggak lihat best practice di negara-negara maju sih gitu ya? Yang jelas-jelas pasti nggak akan kayak gini deh gitu loh. Karena seolah-olah tendensinya kita tuh ingin bikin sendiri gitu loh. Padahal sebagai negara berkembang kita tuh di satu sisi itu curse, di satu sisi itu blessing loh. Karena curse-nya ya kita negara miskin relatively dibanding negara-negara kaya ya. Tapi blessing-nya kita bisa melihat negara-negara yang lebih dulu maju dari kita kan bagaimana mereka caranya. Nah itu saya kira berarti global benchmarking. Lalu yang keempat itu timing. Kalau kita fasilitas risetnya belum bagus, iklim risetnya belum bagus, ekosistem risetnya belum baik, jangan paksakan publikasi wajib publikasi untuk mahasiswa. Misalkan itu contoh timing yang kurang baik. Orang banyak yang mau ya big push dong, big push segera gitu loh daripada gradual. Belum tentu loh, karena kalau big push gagal bisa jadi harus 10 kali big push gitu loh untuk melakukan perubahan. Padahal kalau gradual udah lama-lama udah bisa jalan dengan baik gitu. Itu satu. Coba kita teliti lagi apakah perlu gradual atau big push. Lalu yang terakhir ini mungkin ini ya juga terkait dengan bagian dari liberalisasi dan komersialisasi perguruan tinggi ya. Karena iklim di PTNBH kita kan jadi semakin ketat, kita kurang dana dan lain-lain ya. Nah, universitas itu juga bagiannya. Nah, solusinya bagaimana? Ya solusinya tergantung dari akarnya menurut saya. Jadi kalau akarnya misalkan kualitas SDM dan dosen dan peneliti, maka ya rekrutmen harus perbaiki, jangan nepotisme dan lain-lain. Mungkin di PTN-PTN besar di Jawa udah bagus ya, cuman belum tentu loh di daerah rekrutmen ini benar gitu loh. Jadi perbaiki rekrutmen. Lalu penjenjangan karir juga di kita tuh masih banyak yang kurang baik gitu loh. Dosen dari luar negeri udah profesor ke sini belum tentu dia jadi lektor gitu loh. Itu kan lucu gitu. Di NU jadi profesor atau jadi asosiat profesor di kita, oh kamu kan belum 10 tahun mengabdi gitu. Kan saya sudah mengabdi di Harvard 10 tahun, masa saya nggak boleh jadi profesor sini? Kan itu contoh lah gitu. Nah yang aneh-aneh itu diperbaiki. Lalu fasilitasi riset untuk dosen supaya dosen itu kan bukan hanya gaji yang diminta, juga dia aktualisasi diri. Jadi kalau dia peneliti datang ke Indonesia tidak punya fasilitas riset, ya dia juga yang kualitas jelek yang datang gitu loh. Terus yang terakhir mobilitas antar dosen di perguruan tinggi di Indonesia itu masih kayak gitu, dosen UGM, ya, dosen Unpad gitu ya. Nah itu kurang lah menurut saya, harus kita perbaiki lah gimana caranya supaya lebih mobile gitu dosen itu. Jadi lebih lebih dinamik gitu ya. Nah itu yang untuk pertama. Untuk yang internal itu terkait disanasi ya itu saya bukan pakarnya ya. Cuman ya itu kalau menurut saya
kita harus kode etik itu harus tegakkan. Nah, dengan baik, tidak pakai gitu ya. Kan ada kode etik di kampus itu gitu. Lalu untuk anak-anak muda kita ya pendidikan etika itu mungkin belum optimal gitu caranya gitu. Coba buat dia perbaiki gitu. Lalu kalau global exposure rendah, kita harus memfasilitasi keaktifan dosen di asosiasi yang punya international exposure gitu. Itu juga kayaknya kurang nih. Ya, menjadi member gitu ya, lalu aktif di conference ya, asosiasinya gitu. Lalu ada ajang fellowship, bisa kita saling berkunjung gitu ya. Mahasiswa bisa student exchange misalkan gitu. Nah, untuk yang eksternal, solusinya itu kalau riset bukan prioritas ya tingkatkan dana riset gitu. Itu ya, ini perlu political will ya. Karena riset itu kan long run gitu ya. Kadang-kadang orang kalau ngelihat long run itu malas gitu. Nggak kelihatan, apalagi di dalam konteks demokrasi kita yang 5 tahunan gitu. Para gubernur, para presiden itu maunya yang kelihatan fisiknya gitu. Kalau invest di riset kan nggak kelihatan fisiknya gitu. Nah itu kita harus perbaiki. Lalu swasta di negara-negara maju itu riset itu sebagian besar dananya bukan dari publik, dari swasta. Berarti sistem insentif kita untuk supaya riset swasta melakukan riset mungkin belum baik, itu kita harus perbaiki. Nah ini yang terakhir, bukan yang paling sebelum yang sistem insentif, nanti sistem insentif saya terakhir. Lalu global benchmarking ya ini mah gampang lah, para pengambil kebijakan coba pelajari aja international practice gitu. Undang mereka ke sini, orang-orang itu undang aja ke sini atau Zoom lah, meeting gitu. Coba menurut kamu kayak gimana sih gitu. Saya juga lakukan tuh di Unpad. Kalau kita mau gini gimana ya udah undang aja orang Leiden bicara di Zoom kayak gimana sih di sana gitu misalkan itu. Saya udah mulai kayak gitu loh. Daripada pusing kita mikirin rapat berminggu-minggu gitu, coba tanya aja orang Leiden gitu yang ngerti. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, ya kayak gitulah berarti gitu. Itu kan mempercepat proses. Lalu untuk yang timing ya, sinkronisasi gitu. Terus gradual atau terarah. Lalu yang liberalisasi memang repot ya. Tapi yang pasti salah satunya kita harus hindarilah terlalu metric minded gitu loh. Kan perankingan gitu ya. Perankingan dalam konteks komersialisasi PT kita harus rankingnya tinggi. Itu coba metric minded itu dihindari karena metrik itu tidak sempurna gitu, tidak sempurna. Banyak ya kelemahannya. Lalu juga apa namanya? Jangan lupa banyak yang sudah saya sering ingatkan juga di tempat saya gitu bahwa dengan perguruan tinggi itu bukan pabrik buruh gitu, bukan pabrik tenaga kerja, bukan. Yang sering dilupakan itu adalah universitas itu justru pusat produksi ilmu pengetahuan, center of knowledge gitu. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang memang oleh pasar tidak kelihatan gitu loh. Nah sementara kalau kita selalu pasar mainin nanti yang nggak bisa jadi memerankan main function utamanya yang sudah puluhan tahun terjadi. Oke, terakhir mohon maaf kalau nanti sedikit karena saya ekonomik, saya mau coba sedikit ekonomik, mungkin sebagian aja yang akan sedikit paham, tapi saya mencoba koheren nih dalam analisis gitu, supaya logis gitu, rasional. Jadi kalau dalam ekonomi ini sebenarnya sederhana problem ini gitu ya. Nah ya ini. Jadi kalau kita lihat, ini mohon maaf kalau pakai kurva ya, ini ada kurva, ini kurva horizontal, vertikal itu jurnal baik. Ya. Kalau cuma horizontal itu jurnal yang tidak baik atau predatory gitu ya. Nah tentunya untuk menghasilkan jurnal yang kurang baik itu kan waktunya nggak banyak. Katakanlah untuk setiap 1 bulan bisa 1 gitu. Sehingga dalam 12 bulan itu kita bisa produce 12 dokumen. Jadi kalau dosen itu spend semua waktunya 12 bulan untuk membuat jurnal predatory, maka dia dapat 12 dokumen. Nah itu titiknya yang ini. Sebentar saya mana ini nggak kelihatan. Sorry ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi, nah kalau misalkan orang jurnal dosennya itu 12 bulan itu dipakai hanya untuk membuat jurnal yang baik, kena susah kan, lebih susah. Dia hanya dapat 2 dokumen. Nah jadi garis ini menghubungkan kombinasi pilihan dosen mau berapa jurnal baik abal mau berapa jurnal baiknya. Nah ini yang disebut kurva Isokos. Nah sekarang masalahnya jurnal si dosen itu milih di mana? Milih di garis ini atau nggak tahu di mana gitu ya. Itu tergantung preferensi mereka. Nah preferensi mereka itu biasanya dilakukan dengan kurva seperti yang di bawah. Ada 2 jenis kurva. Yang pertama itu kurva yang paling kiri itu kita asumsikan perfect substitute ya. Perfect substitute itu garisnya lurus. Jadi ini adalah di mana dosen itu beranggapan bahwa kum atau kepangkatan itu segalanya gitu loh. Jadi dia perfect substitute. Jadi
Saya bisa dapat kredit sekian, bisa bisa saja karena semua jurnal abal-abal kan tinggal ditambah-tambahin aja atau sedikit tapi jurnal baik. Cuman dia sama aja pangkat. Jadi kita mau di titik yang manapun yang di bawah itu sama aja kepangkatannya gitu loh. Lalu kalau misalkan dosen itu menganggap bukan imperfect substitute, jadi untuk menghasilkan jurnal yang baik itu dia bukan hanya tapi dapat penghargaan, itu ya, dapat apresiasi dari temannya, dapat apresiasi secara global, maka kurvanya nggak kayak gini. Nah, jadi seorang dosen itu kalau dia itu ingin memaksimumkan memaksimumkan apa katakanlah preferensinya atau benefitnya. Nah, jadi kalau kita lihat di hasilnya yang paling atas gitu ya, ini sangat tergantung dari kemiringan dari kedua kurva tersebut ya. Nah yang jelas kalau misalkan kemiringan iso cos-nya itu 2/12, 1/6, kita lihat bandingkan kemiringan kurva preferensinya berapa. Nah, kalau di Indonesia sekarang, contohnya kalau kita pakai perbandingan proceeding ya, dengan jurnal, kalau saya tidak salah itu 15/40. Jadi kredit yang didapat dari proceeding itu 15, kredit yang didapat dari jurnal 40. Berarti rasio kurva yang oranye itu 15/40. Berarti 0,375 gitu loh. Artinya ini lebih besar daripada kurva isokosnya. Nah, semakin ke kanan atau semakin ke atas itu semakin tinggi pangkatannya itu nilainya. Maka apa yang dilakukan si orang ini? Ya masuk ya rasional aja dia. Ya akan cari yang paling kanan aja kurvanya. Maka ini yang disebut dengan corner solution dalam ekonomi. Ada orang itu hanya sebanyak-banyaknya kemudian membuat kurva compliance proceeding atau jurnal abal-abal. Nah, ini yang membuat terjadi nih lihat di tahun 2000 dari mulai 2014 ke 2015 tiba-tiba kita jadi juara dunia dalam compliance proceeding. Jadi secara ekonomiks itu secara ekonomiks penjelasannya sederhana karena sistem insentifnya flow gitu. Nah, mungkin faktanya tidak separah tidak se ekstrim ini misalkan karena kurvanya itu yang bawah. Tapi tetap aja kalau si rasio benefitnya itu kayak gini cenderungannya akan seperti itu. Nah, oke, jadi solusinya apa kalau kayak gini? Nah, solusinya kalau berdasarkan ini ada macam-macam. Ya, misalkan kita bikin kuota, ya udah jangan banyak-banyak jurnal yang jeleknya. Nah, ini contoh. Berarti ini kita bikin kuota. Nanti dia akan mengurangi otomatis ke sini, lalu dia akan ada di titik yang ini gitu ya. Atau yang lain adalah ya perbaiki insentifnya. Gitu. Kalau perbaiki insentifnya, artinya slope si garis oranye itu akan menjadi semakin flat gitu loh. Jadi artinya jurnal proceeding ya kasih angka 1 aja gitu loh, misalkan. Jurnal yang baik kasih angka 80 misalkan. Nah, itu akan membuat ininya flat dan flatnya kalau bisa itu si slope-nya itu harus lebih kecil daripada slope isokosnya gitu. Sehingga pada akhirnya dia akan memaksimumkan si benefit sehingga akhirnya akan ke yang paling ini. Jadi jurnal baik semua atau cara lain training on journal publication. Jadi training sehingga si biayanya itu kurva biayanya itu akan bergeser ke kanan sehingga dia akan lebih baik. Lalu selain itu education. Jadi bagaimana merubah si preferensi ini, si preferensi yang oranye itu menjadi preferensi yang hijau. Misalkan memberikan pemahaman ya bahwa bukan hanya kepangkatan aja loh yang matter itu, rekognisi di global gitu. Kayak saya enggak I cannot afford to have a predatory journal in my list publication karena teman-teman saya di luar negeri akan ngetawain saya gitu loh. Dan nggak akan ngajakin saya lagi gitu. Buat saya nggak cannot afford to do that gitu loh. Makanya saya tuh selalu bilang, pokoknya kalau mahasiswa S3 mau publish di jurnal, kemudian di abal-abal, nggak jelas, saya nggak mau nama saya dicantumkan. Ya, karena buat biaya buat saya. Nah, itu contoh. Ya. Nah, terakhir, pada waktunya udah habis, adalah isu tentang publikasi mahasiswa. Nah, kalau ini saya pakai empirical research. Jadi kebetulan untuk paper ini, untuk presentasi ini, saya mengkaji fakultas saya sendiri ya, karena datanya kan susah dikumpulin ya. Jadi saya pakai mengkaji fakultas saya sendiri. Saya hitung jumlah artikel yang dipublikasikan di predatory journal di Fakultas Ekonomi Unpad. Ini hanya contoh ya Fakultas Ekonomi Unpad. Saya yakin di fakultas lain juga sama, di fakultas bisa lebih parah dan bisa lebih baik gitu ya. Nah ini karena harus manual ngitungnya, maka saya pakai kasus FEB Unpad. Di FEB Unpad, ini selama tahun 2010 sampai tahun 2022, itu ada 170-an jurnal abal-abal yang dipublikasikan. Definisinya apa? Dia diskopunya Scopus karena publication ethic. Nah kalau kita lihat, itu yang banyak yang mahasiswa. Yang penulis mahasiswa, yang orangnya ini mahasiswa. Gitu. Itu satu.
Jadi dari 175 ini 125 itu mahasiswa gitu yang mempublikasikannya, mahasiswa S3 itu saya yakin. Ya, ini jurnal-jurnalnya kalau Anda mau lihat. Nah, cuman yang ingin saya tekankan lagi adalah, nah dosen juga ada dan nampaknya berkorelasi dengan mahasiswa. Jadi nampaknya kegagapan kita dalam mengetahui apa itu jurnal yang baik, kemudian ditekan, kemudian ada publikasi mahasiswa wajib, lalu si dosen itu jadi, oh iya ya bisa gening gitu, jadi ikut-ikutan. Jadi membuat budaya baru yang tidak baik di kalangan akademisi gitu loh. Kan, jadi si kesempatannya dan ada gitu loh. Jadi tahu gitu loh, ternyata kita bisa ya publikasi di jurnal abal-abal dan we can get away with it gitu loh. Karena yang biru itu, gambar yang biru itu adalah jurnal yang dipublikasikan oleh dosen tanpa mahasiswa atau penulis pertamanya bukan mahasiswa. Kan nggak ada kaitan dengan wajiban publikasi berarti. Jadi ya ikut-ikutan gitu loh. Nah ini contoh Cobra Effect yang saya sampaikan tadi, insentif yang harus diperbaiki. Jadi bagaimana memperbaikinya? Ini terakhir slide. Uh, di India itu dilakukan sama persis dengan di Indonesia tahun 2016. Tahun 2022 akhir tahun lalu itu dihapus di India. Jadi harusnya kita ngikut. Di India udah sadar duluan. Kita mungkin sadar tapi enggak melakukan sesuatu. Tapi India sadar duluan. Jadi India menerapkannya di 2016, dicabut di 2022, alasannya sama. Low quality publication, predatory journal boom. Terus mereka akhirnya sadar, oh tidak umum ini dilakukan di negara-negara lain. Lalu apa? Riset yang baik itu nanti akan jadi jurnal juga gitu loh, tanpa harus diwajibin gitu. Jadi menurut saya solusi Indonesia harus solusi ini dia ikuti dong sama kita gitu. Mereka sadar duluan. Caranya detailnya bagaimana? Mungkin menurut saya jangan diwajibkan, didorong aja, di-encourage dengan insentif ya, misalkan cum laude ini dilakukan. Atau penghapusan SPP semester terakhir misalkan ya. Lalu juga hargai perbedaan kultur publikasi antar disiplin, karena mungkin di kedokteran, di farmasi itu biasa lebih cepat, boleh wajib misalkan. Tapi kalau fakultas sosiologi, fakultas sastra, apa yang nggak usah wajib gitu. Tapi silahkanlah diserahin ke fakultas masing-masing. Menurut saya itu solusinya. Ini akan membantu banget supaya kita tidak jadi joki, tidak nyari joki, tidak cari jurnal abal-abal, dan lain-lain. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan